Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Bro dan Mbak Sis, balik lagi di Semandung Podcast. Gak podcast, gak asik, bersama aku Nisa. Nah teman-teman, di episode kali ini aku akan bahas keutamaan 10 hari kedua bulan Ramadan bersama narasumber kita yang sangat menarik tentunya, yaitu Bu Martini SPD. Bu Martini, bagaimana kabarnya akhir-akhir ini? Alhamdulillah semuanya baik. Mbak Nisa gimana? Alhamdulillah baik juga. Iya, masih kelihatan segar ya jam segini ya. Nanti udah agak lesuh Bu. Puasanya lancar Bu Martini? Alhamdulillah lancar sekali. Mbak Nisa juga mudah-mudahan lancar ya. Alhamdulillah belum ada yang bolong. Iya. Bu Martini, by the way, kalau puasa gini sukanya masak atau beli lauk di luar? Kalau untuk sahur saya lebih sering bikin sendiri yang simpel-simpel aja. Karena ya. kalau mau beli repot nanti juga ngangetin juga. Iya, harus keluar sekali. Kan malam-malam ya. Kalau untuk sahur, kalau untuk berbuka itu ya kadang beli, kadang masak, tergantung kegiatan kita hari ini memungkinkan apa enggak gitu. Kalau Mbak Nisa suka bantu-bantu juga pasti di rumah ya. Bu Martini, menu favorit selama bulan puasa apa nih? Menu favorit ya, apa ya? Yang jelas kalau untuk berbuka itu biasanya yang pasti yang manis-manis ya. Kalau favoritnya mungkin kayaknya di rumah saya setiap hari ada kolak. Kebetulan suami saya seneng kolak, jadi saya ikut. Kalau Mbak Nisa apa nih favoritnya? Menu favoritnya sama kolak. Sama di rumah ya. juga hampir setiap hari ada kolak. Iya. Satu seperti menu favorit selama puasa Ramadan ini ya. Kayaknya setiap orang Indonesia kayaknya gitu juga. Iya. Nah Bu Martini, ngomong-ngomong kolak kan takjil nih. Nah makna tersendiri takjil itu apa Bu Martini? Iya. Kadang-kadang memang kalau kita lihat pemahaman pada umumnya tentang takjil itu mengartikan yang namanya takjil itu ya tadi yang kita sebut tadi ya, ada kolak, ada gorengan atau disebut makanan pembuka gitu. Kalau dalam bahasa Jawa mungkin kaprai ya. Kaprai dimaknai seperti itu. Ya padahal sebenarnya takjil itu adalah kegiatan untuk menyegerakan berbuka puasa. Untuk membatalkan ya. Untuk membatalkan. Adapun itu apa? Ya tergantung kepada selera masing-masing, dan tentunya kita lebih memilih sesuatu yang disukai oleh Rasulullah ya, sesuai dengan anjuran Rasulullah yang manis-manis, dan biasanya dianjurkan juga ada kurma seperti itu ya Mbak ya. Mudah-mudahan setelah ini sudah tidak ada lagi pemahaman yang berbeda dengan arti yang sebenarnya tentang takjil. Iya. Nah Bu Martini, setelah takjil tadi mungkin ada yang beberapa menyalahartikan imsak. Nah imsak itu sebenarnya apa Bu Martini? Jadi setelah imsak itu kita sebenarnya masih boleh minum lagi sampai subuh atau gimana itu? Iya, terima kasih ya Mbak Nisa. Jadi imsak ya. Jadi imsak itu kan artinya menahan. Jadi kalau kita ibaratkan lampu lalu lintas itu ada merah, ada kuning, dan juga ada hijau ya. Nah imsak itu letaknya di lampu kuning. Artinya kita diberi aba-aba supaya menyegerakan sahur kita ya. Jadi kalau misalkan kita masih membutuhkan minum atau mau menyelesaikan masakan, sedangkan imsaknya sudah punya imsak gitu, itu sebenarnya masih boleh. Cuma kadang-kadang memang ada orang-orang yang menganggap bahwa imsak itu harus berhenti, sudah tidak boleh lagi, itu belum ya, karena batas waktunya kan jangan sampai adzan subuh. Iya. Nah kalau nanti kita tidak ada imsak, kesulitannya memang nanti tiba-tiba adzan kan kaget, ada sisa-sisa makanan dan sebagainya. Jadi kalau ketika waktu imsak sudah berbunyi, yang kita lakukan adalah mungkin minum, kemudian membersihkan sisa-sisa makanan yang ada di gigi dengan gosok gigi gitu ya. Seperti itu Mbak Nisa. Kalau tentang imsak. Gosok gigi itu di tengah-tengah awal kayak misal di sholat duhur itu nggak boleh ya Bu? Kalau gosok gigi itu karena kita kan gosok gigi itu pakai pasta gigi yang rata-rata ada rasanya. Iya, benar sekali. Alangkah baiknya kalau gosok giginya itu sebelum imsak.
Ya, wong kita kalau wudhu saja itu kan harus Iya, berhati-hati ketika berkumurnya ya. Itu bahkan ada yang nggak pakai kumur gitu karena saking takutnya. Tapi kalau untuk kumur selagi itu tidak berlebihan, insya Allah tidak apa-apa. Nah Bu Martini, aku pernah baca nih katanya 10 hari kedua bulan Ramadan itu punya keistimewaan yang luar biasa dan memiliki makna-makna tersendiri. Nah itu apa sih Bu makna-maknanya? Tapi sebentar dulu Bu, jangan dijawab. Tetap di Semandung Podcast, gak asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Naura Zakira Putri Nadine. Dan saya Hiyat Mayusan. Kami perwakilan dari kelas 11 MIPA 5. Sejarah pabrik gula di Sragi. Sejak VOC dibubarkan pada tahun 1799, secara resmi Indonesia berada di bawah pimpinan Hindia Belanda yang dipimpin oleh Johannes van den Bosch dan mendeklarasikan pelaksanaan kulturstelsel yang mewajibkan seluruh rakyat Jawa untuk menanam tanaman. Tanaman yang harus ditanam antara lain adalah kopi, tebu, karet, dan nila. Dan dari sinilah kemudian muncul perkebunan-perkebunan besar di Indonesia, terutama dalam industri gula. Sejak tahun 1830, di Pekalongan terdapat 3 pabrik gula yang beroperasi untuk menggiling debu, yaitu Wonopringgo, Sragi, dan Kalimati. Pabrik gula Sragi didirikan pada tahun 1928 di lahan seluas 141.270 meter persegi. Pabrik gula Sragi sendiri berlokasi di Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan. Pabrik gula Sragi biasanya memulai masa produksinya pada bulan Mei dan berakhir pada bulan September atau Oktober. Negara kita ini memiliki banyak kebudayaan serta tradisi dengan kesakralannya. Salah satu tradisi yang ada pada pabrik gula Sragi adalah manten gelepung. Manten gelepung merupakan upacara yang diselenggarakan dalam rangka memanen tebu dan juga sebagai bahan baku industri gula dan untuk mengawali proses penggilingan tebu. Tujuannya adalah sebagai ungkapan rasa syukur karena diberkahi panen tebu yang melimpah dan permohonan agar panen mendatang lebih baik serta terhindar dari hama tanaman. Selain itu, sebagai permohonan keselamatan di awal proses penggilingan tebu menjadi gula agar tidak terjadi musibah atau kecelakaan. Penari ronggeng tersebut menari-nari di sekitar fondasi yang belum terselesaikan pengerjaannya, dan ada seorang tentara yang dengan sengaja mendorongnya hingga dia tergiling masuk bersama fondasi tersebut yang berhasil menewaskan sang penari tersebut. Hingga pada akhirnya sang penari menggentayangi semua orang-orang yang ada di sekitarnya. Arwah penari tersebut meminta orang yang dikorbankan tersebut adalah sepasang pengantin baru yang mana harus digiling seperti dirinya. Namun karena ketakutan warga sekitar, sesembahan yang dikirim ke arwah adalah pengantin gelepung yang mana pembuatannya terbuat dari gelepung yang dibentuk menyerupai pengantin. Dipersiapkan sepasang manten yang terbuat dari tepung yang dinamakan manten gelepung. Pasangan manten gelepung dikenakan pakaian layaknya pakaian pengantin yang akan naik ke pelaminan. Pasangan calon manten dan pengiringnya kemudian diarak ke tempat transit yaitu kantor tebang diiringi kesenian tradisional. Calon temanten tebu dan tebu pengiring diinapkan di kantor tebang semalaman. Kedua calon pengantin gelepung berjalan beriringan menuju pabrik gula Sragi dengan diiringi doa. Kedua pasangan pengantin dimasukkan ke dalam mesin penggilingan tebu.
Halo teman-teman, balik lagi di Semandung Podcast, gak asik. Nah Bu Martini, keutamaan 10 hari kedua bulan Ramadan itu apa saja? Silahkan dijawab. Oke, terima kasih Mbak Nisa atas waktunya. Jadi yang pertama kita mengucapkan syukur alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk dapat bertemu kembali di bulan Ramadan. Dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, penuh ampunan. Mungkin kalau kita ibaratkan dengan kondisi mal-mal saat ini, banyak selnya, ya, banyak promo selnya. Jadi banyak pahala-pahala yang dilipat gandakan dari di bulan Ramadan ini. Kemudian tadi masalah 10 hari kedua di bulan Ramadan. Memang umat Islam diberikan 3 kado istimewa di bulan Ramadan, yaitu di 10 hari pertama, di 10 hari kedua, dan juga di 10 hari ketiga, ya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah, kalau 10 hari pertamanya itu kado istimewanya itu berupa rahmat. Awalu syahri Ramadan rahmah, wa awsatuhu, tengah-tengahnya adalah maghfirah, ya. Wa akhiruhu itku minan nar, dan yang terakhir yaitu dijauhkan dari api neraka, ya. Mengenai keistimewaan atau kado istimewa yang kedua yaitu tentang apa tadi Mbak Nisa? Ya, tentang ampunan, ya, atau maghfirah. Maghfirah itu artinya adalah ampunan. Jadi yang namanya manusia itu al-insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya luput dan juga dosa, ya kan? Kalau Mbak Nisa pernah tidak merasa sehari tidak berbuat dosa? Tidak pernah. Iya, ya. Jadi kita tuh pasti sehari tuh, ya Allah, kalau kita hitung berapa dosa kita mungkin nih? Tidak terhitung. Iya, yang disengaja, yang tidak disengaja, ya kan, Mbak? Iya, nah, oleh karena itu harapan kita sebagai manusia tentunya adalah mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita tahu konsekuensinya ketika dosa kita semakin menumpuk, na'udzubillahi min dzalik, ya kan. Nah, di sini maka dikatakan bulan Ramadan juga sebagai bulan maghfirah, bulan yang penuh ampunan. Tadi memang kembali kepada manusia itu sendiri sebagai tempatnya salah dan lupa, kecuali nih Mbak Nisa, kecuali para nabi dan rasul. Mereka memiliki sesuatu yang spesial yang disebut maksum, ya. Maksum itu maksum itu beliau dijauhkan dari tindakan atau perilaku yang bisa menjerumuskan kepada suatu kesalahan yang berujung kepada dosa. Nah, itu. Nah, kemudian kita akan mungkin lanjut kepada pembahasan tentang ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Tentang dosa yang kita lakukan, kita tidak usah memilah-milah yang saya lakukan dosa kecil atau dosa besar, karena kecil pun lama-lama kalau terkumpul itu jadi tentunya besar. Akan jadi sesuatu yang tidak baik. Yang namanya dosa, kesalahan, konsekuensi bagi diri kita dan juga mungkin berimbas kepada orang lain selalu menjadi hal-hal yang tidak baik. Kemudian di kesempatan yang mulia ini, yaitu di bulan Ramadan, kita diberi kesempatan untuk dapat memperbaiki diri kita, yaitu dengan apa? Selain dengan pembiasaan yang mungkin kalau di bulan-bulan lainnya jarang kita lakukan, Mbak Nisa mungkin bisa melihat ada hal-hal yang tidak kita lakukan di bulan lain atau tidak kelihatan walaupun itu dilakukan, tapi di bulan Ramadan begitu semarak. Contohnya apa nih Mbak Nisa? Sholat taraweh. Iya, sholat taraweh, sholat berjamaah ya Mbak Nisa, ya. Biasanya sholatnya di rumah sendiri-sendiri. Ini kita ke masjid, ke musola berjamaah, kemudian tadarus Al-Quran juga dilantunkan di mana-mana. Itu kan di hati juga terasa adem gitu, ya. Yang kadang-kadang kita suka lupa untuk baca Al-Quran, ketika kita dengar orang membaca Al-Quran, jadi kan rindu lagi, kepingin buka Al-Quran. Apalagi kita tahu bulan Ramadan itu pahalanya berlimpah-limpah, seperti itu. Kemudian
selain dengan pembiasaan tadi ada kesempatan untuk memohon ampun kepada Allah atas segala dosa yang kita lakukan, atas dosa yang dilakukan oleh manusia. Dan tentunya yang harus kita ketahui ketika mohon ampun kepada Allah itu kan harus ada adabnya supaya benar-benar diampuni. Mungkin Mbak Nisa pernah dengar kisahnya Abu Nawas. Ya, Abu Nawas itu kan menciptakan sebuah syair yang sangat terkenal yang judulnya Iqtiraf. Nah, itu bisa jadi apa namanya ya, cara merayunya Abu Nawas kepada Allah. Ya. Ilahi lastulil firdausi ahla. Hafal enggak Mbak Nisa? Dikit-dikit. Ya. Wala aqwa alan naril jahimi. Ya, jadi itu kata Abu Nawas, ilahilas tulil firdausi ahwa. Aku tuh tidak pantas masuk ke surgamu karena merasa dirinya begitu kotor. Wala aqwa alan naril jahimi. Tetapi aku juga takut dengan api nerakamu. Ya. Fahabli taubatan wafir dzunubi, maka berilah aku tobat dan ampunilah dosa-dosaku. Fa innaka ghafiru dzambil adzimi, ya, karena Allah itu adalah Maha pemberi maaf, suka memaafkan, maka ampunilah dosa-dosaku wahai Allah yang Maha Agung. Itu masih panjang lagi di bawahnya, mungkin itu kalau dibaca syairnya itu kita bisa meneteskan air mata, ya. Jadi di sini yang dibutuhkan adalah taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya, sungguh-sungguh. Taubatan nasuha itu tidak hanya sekedar kita mengucapkan astagfirullahaladzim, ya, tidak hanya sekedar mengucapkan istighfar saja, tetapi dengan action juga Mbak Nisa, ya. Harus ada actionnya. Actionnya apa? Berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama, ya. Dan lebih afdal lagi apabila ketika kita taubat itu diiringi juga dengan sholat sunnah, ya, sholat sunnah taubat, ya. Itu lebih lebih utama lagi, lebih memantapkan taubat kita, seperti itu Mbak Nisa. Oh ya Allah, Masya Allah, ternyata seperti itu ya Bu, keutamaannya luar biasa. Iya. Jadi kalau kita lihat juga di bulan Ramadan ini kan kita kalau habis dalam kegiatan sholat taraweh itu kita sering dipimpin juga untuk istighfar ya oleh imam kita. Walaupun ya setiap hari pun kita pasti membaca istighfar, ungkapan memohon ampun kepada Allah, hanya saja konteksnya yang kadang-kadang berbeda-beda. Kalau di bulan Ramadan kita seringnya tuh memakai kalimat Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa wa'fu anna ya karim, seperti itu Mbak Nisa, ya. Itu biasanya setelah sholat tarawih, seperti itu, ya. Dan para nabi dulu juga walaupun mereka itu maksum, itu pun mereka tetap memohon ampun kepada Allah. Itu kan luar biasa, ya, Masya Allah. Masih takut salah dan masih berdosa. Takut, iya. Nah, khauf mungkin kalau istilahnya dalam Islam. Nah, apalagi kita, ya kan, yang kadang-kadang dari bangun tidur saja itu sudah kelihatan salah. Bangun tidur sudah mengeluh. Iya, langsung. Ya Allah, ini saya kok dikasih badan kok nggak enak seperti ini, ya. Padahal kalau untuk melihat yang seperti itu kita seharusnya kan melihat yang ke bawah. Makanya kalau bangun tidur kan harus berdoa, bersyukur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama ila akhirih, seperti itu, ya. Dulu juga ketika Nabi Yunus, ya, mungkin kadang-kadang kalimat yang diungkapkan kepada Allah untuk memohon ampun itu juga biasa kita gunakan di dalam doa, ya. Dulu Nabi Yunus ketika di dalam perut ikan, ya. Nah, itu kisahnya kan sudah dikenal di mana-mana. Itu beliau selalu memohon ampun kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadh dhalimin, ya.
begitu juga Nabi Adam dan Siti Hawa. Masya Allah, dipisah dari India ke Arab. Iya, beliau itu berdua tidak henti-hentinya mohon ampun kepada Allah, ya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minadz zalimin. Iya, kira-kira seperti itu. Jadi banyak sekali ungkapan-ungkapan selain tadi apa yang paling penting adalah aksi nyatanya. Jadi tidak jangan sampai terulang lagi kesalahan yang sama. Kalau lisan itu tujuannya adalah untuk menegaskan niat kita bahwa kita itu benar-benar memohon ampun kepada Allah. Nah, selanjutnya dibuktikan nih, kan kita juga sering butuh pembuktian ya Mbak Nisa ya. Nggak hanya ucapan saja. Hanya ucapan bertaubat tapi tidak dilakukan sama saja itu. Iya, seperti itu Mbak Nisa. Nah, teman-teman, setelah ini kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang datang dari teman-teman yang sudah masuk ke tim Semandung Media. Jangan kemana-mana, tetap di Semandung Podcast. Gak podcast, gak asik. tempat serta banyaknya Halo teman-teman semua, balik lagi di Semandung Podcast. Gak podcast, gak asik. Nah teman-teman, di segmen kali ini kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan dari kalian yang udah kekumpul di tim Semandung Media. Pertanyaan pertama yaitu, Bu Martini mau tanya, bagaimana cara kita agar bisa istiqomah bertadarus Al-Quran di bulan Ramadan dan melanjutkan di bulan berikutnya? Ya. Terima kasih ya untuk yang sudah bertanya. Jadi mungkin yang harus ada dalam pemikiran kita bahwa kita sebagai umat Islam itu kan punya 6 rukun iman. Ya. Salah satunya ada yang iman kepada kitab-kitab Allah. Dan kita sebagai umat Islam wajib mengimani yang namanya kitab Al-Quran, ya. Kemudian bagaimana supaya istiqomah tadarus? Nah, sebagai umat Islam tentunya kan harus mengerti isinya Al-Quran itu apa.
Ya. Kalau tidak mulai dari tadarus, terus nanti kita taunya bagaimana. Bahkan mungkin kalau yang lebih baik lagi, tadarusnya itu selain Arabnya juga dibaca maknanya atau artinya. Terjemahnya itu. Dan Mbak Nisa, kalau kita sudah mulai membuka Al-Quran, membaca terjemahnya, itu insya Allah semakin lama kita membaca, semakin semakin muncul juga rasa penasaran kita Terhadap tentang Al-Quran. isi Al-Quran itu apa sih. Ternyata di dalamnya kan menarik. Tidak hanya, jadi Al-Quran itu kita kan tidak hanya belajar ilmu membacanya saja, tajwidnya dan lain sebagainya, tapi di dalamnya juga selain menyinggung masalah hukum syar'i, juga ada kisah-kisah nih. Biasanya yang suka dibaca kan daripada baca novel, itu kisah-kisah di dalam Al-Quran itu banyak sekali dan tidak kalah menarik. Ya, satu kita dapat kesenangan, yang kedua kita dapat pahala. Jadi manfaat yang didapat akan banyak sekali. Jadi ketika kita sudah seperti itu, insya Allah yang muncul adalah bahwa membaca Al-Quran itu bukan lagi sebagai suatu kewajiban bagi seorang muslim, tetapi membaca Al-Quran itu atau tadarus Al-Quran itu adalah suatu kebutuhan bagi setiap muslim. Karena Al-Quran itu dibaca selain banyak sekali kan ya manfaat dari Al-Quran, selain sebagai penenang pikiran kita ya, tempat membuat kita, kalau bahasa sekarangnya itu healing ya. Jadi Al-Quran itu bisa jadi tempat healing. Iya, seperti itu. Bahkan bisa jadi syifa, sebagai obat, sebagai pengingat ya, bahwa kita itu sebagai makhluk Allah punya kewajiban dan juga hak-hak yang harus kita ketahui dengan segala konsekuensinya. Jadi nanti kalau kita sudah merasa saya tuh butuh Al-Quran, itu insya Allah tidak ada yang namanya keterpaksaan di dalam tadarus Al-Quran dengan istiqomah. Nah, cuma yang namanya suatu kebaikan itu memang kadang-kadang awalnya harus diawali dari paksaan-paksaan. Benar sekali Bu. Iya kan Mbak Nisa ya. Lama-lama jadi dipaksa, lama-lama nyaman. Lama-lama nyaman, Iya, betul. Jadi mungkin awalnya enggak hanya Al-Quran, mungkin misalkan Belajar. sholat, belajar juga ya. Belajar Pun demikian. Jadi kita nanti akan menemukan mungkin kalau untuk belajar, cara yang enak belajar gimana. Nanti membaca Al-Quran pun akan menyesuaikan. Saya tuh kalau tadarus tuh waktu ternyaman saya mana, gitu. Itu tempatnya di mana. Iya, dan kita akan merasakan suatu kekosongan, kehampaan kalau kita sehari saja enggak melaksanakan itu. Ada yang beda ya, Bu? Iya, ada yang beda, rasanya ada yang kurang gitu. Insya Allah kalau sudah demikian, maka kita baca Al-Quran tidak hanya di bulan Ramadan saja, kita tetapi harus menganggap kalau Al-Quran itu sebagai pedoman hidup. iya sebagai betul, pedoman hidup, sehingga kita butuh itu ya. Di bulan Ramadan itu kesempatan kita untuk meningkatkan diri, membaca Al-Qurannya lebih baik lagi, mungkin lebih banyak lagi gitu. Kira-kira seperti itu Mbak Nisa. Baik, terima kasih Bu Martini. Pertanyaan yang kedua yaitu, Bu Martini izin bertanya, jadi kalau saya amati dari tahun ke tahun, tanggal awal Ramadan itu rasanya setiap tahun semakin maju. Kira-kira penyebabnya apa Bu? Iya, tanggal Ramadan semakin maju. Jadi memang penetapan 1 Ramadan itu kita menggunakan kalender Hijriah ya. Semakin majunya kenapa? Karena jumlah hari di dalam kalender Hijriah dengan yang kita gunakan yaitu bulan Januari, Februari, Maret sampai Desember itu disebut sebagai kalender Masehi, jumlahnya memang berbeda Mbak. Ya, sehingga kelihatannya juga pelaksanaan bulan Ramadan itu seolah-olah maju. Ya sebenarnya 1 Ramadan ya 1 Ramadan, tetapi kalau mungkin Mbak Nisa dulu pernah belajar, jumlah hari yang ada di dalam kalender Masehi itu ada 365 sampai 366 hari, kurang lebih selisih 10 hari dengan kalender Hijriah ya. Nah, jadi itu yang menyebabkan kelihatannya maju. Dan memang sebagai umat Islam, penetapan hukum syara pun ketika misalnya menghitung orang haid dan sebagainya, usia-usia, itu kita tetap menggunakan kalender Hijriah patokannya
ya. Jadi kalau ada penetapan umur dalam hukum Islam itu kita bukan menghitung pakai kalender Masehi, tapi pakai kalender Hijriah. Kira-kira begitu. Terima kasih. Nah, pertanyaan yang terakhir yaitu bagaimana kalau kita ikut sholat tarawih di masjid yang melaksanakan 23 rakaat, namun kita hanya sholat 8 rakaat, lalu kita sholat witir sendiri di rumah agar cepat selesai. Bagaimana Bu Martini? Iya, pertanyaan yang menarik sekali itu Mbak Nisa ya. Jadi memang beberapa di antara kita ada yang melaksanakan sholat tarawih 8 rakaat, ada yang 20 rakaat, kalau witirnya rata-rata sama pakai 3 rakaat ya. Sebenarnya kalau kita cermati dari pertanyaan tadi, masalah 8 dan 20-nya itu menurut saya nggak masalah, cuma niatnya itu loh, kenapa kepingin supaya cepat-cepat selesai. Nah itu yang jadi ganjel itu. Iya, yang jadi tanda kutip justru itu, kenapa kepingin cepat-cepat selesai. Bukan seharusnya dia melaksanakan 8 rakaat. Kenapa? Karena saya ya lebih meyakini dengan yang 8 rakaat, atau saya lebih meyakini dengan yang 20 rakaat. Kok ketika dia berada di suatu masjid yang penyelenggaraan tarawihnya itu sampai 20 rakaat, dia mau mengakhiri di 8 rakaat itu tidak apa-apa, diperbolehkan, tidak harus mengikuti sampai 20 rakaat ya. Cuma tadi, jadi kan ya kalau sholat itu yang penting kan rukun-rukunnya dipenuhi dengan baik, terutama tumakninahnya. Mau 20 rakaat, mau 8 rakaat, yang tidak baik itu apa Mbak Nisa? Yang tidak melaksanakan. Dan tadi yang agak-agak mungkin kurang tepatnya lagi alasan biar cepat selesai ya. Karena yang namanya ibadah itu tentunya kalau ibadah kita mau diterima, satu yang harus kita pegang, lillahi ta'ala, harus diniatkan untuk karena Allah, mencari ridhonya Allah ta'ala ya. Semoga yang tadi bertanya juga menyaksikan jawabannya. Terima kasih ya, seperti itu. Baik, terima kasih Bu Martini atas jawaban-jawaban. Semoga teman-teman yang bertanya sudah terjawabkan ya. Demikian podcast episode hari ini. Terima kasih Bu Martini sudah hadir dan menemani podcast kali ini. Ya, sama-sama Mbak Nisa. Nah, teman-teman yang lagi puasa, jangan lupa semangat puasanya sampai hari terakhir. Dan sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. Tetap di Semandung Podcast, gak asik. Dadah!